Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama malam hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Biar setiap pujian persembahan kami itu yang naik di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami malam hari. Terima kasih. Mari bersama angkat hatimu malam hari ini. Mari sembah Dia. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya haleluya. Kami kagum Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari bersama-sama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memuliakan-Mu Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku kan memegangkan-Mu. Lebih lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Sebab Yesus. kasih Sebab setiamu kasih Tuhan setiamu lebih dari hidup. dan bibirku kan memegangkan-Mu. terima kasih. Biar malam hari ini mari angkat pujian-Mu, sembah Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Kami Tuhan. bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, mari bersama nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Dan ku
pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Biar kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Mari sama-sama jemaat Misbah doa. Malam ini datang dengan kesungguhan hati, dengan satu rasa cinta akan Tuhan, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Mari datang sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Mari lebih lagi. Ku persembahkan, hidup kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Mari persembahkan persembahan yang terbaik, pujian-Mu, penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Mari persembahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Yes. Jesus, Jesus. Oh, Yesus Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang ditinggikan Tuhan. Ku persembahkan hidupku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Yes. Nyatakan pujian penyembahan malam ini. Yes, Jesus. Untuk kemuliaan kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku lebih dalam kepadamu Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan akan Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari kami beri penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan. Malam ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh. Mari sembah Dia Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tak ada yang lain selain nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. biar ini menjadi iman kami Tuhan kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, bahwa kami semakin teguh iman kami di dalam Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh, semakin dikuatkan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan kita akan sama-sama mendengar kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu yang pasti akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, ya saya Muji dari Malang. Saya mau bersaksi Tuhan itu baik, sungguh baik. Saya ini Kristen sejak kecil, namun kehidupan saya sebelumnya istilahnya hanya Kristen KTP. Ya, apa itu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan ya. Bahkan saya pernah berpikir apakah ikut Yesus itu adalah keputusan yang tepat bagi saya. Sampai saya berumur 30 tahun, Tuhan izinkan badai dalam rumah tangga saya. Suami saya selingkuh, bahkan menikah siri dengan seorang ya wanita yang kaya dan dari agama seberang. Seperti madu lazimnya, dia ingin menjadi prioritas dalam kehidupan suami saya. Dengan segala cara menggunakan materi, ya, uang, dan dia punya untuk memikat suami saya. Bahkan dia juga pakai dukun, ya. Pada awalnya saya ikut permainan dia, Bu. Dia main dukun, saya juga pakai dukun. Oh, ya. Dia main dukun, saya juga pakai dukun. Ya, dan saya ikuti permainannya ya, tapi lama-lama kok di hati kecil saya merasa
ini tuh tidak benar. Karena ya bersama dukun itu tidak ada solusi dan jalan keluar. Akhirnya saya memutuskan untuk datang pada Tuhan. Saya menyerahkan pergumulan saya berdoa, saya mendoakan suami saya. Meskipun kadang saya merasa tidak sanggup lagi untuk menanggung masalah hidup. Namun Tuhan menjamah saya. Ya, setengah tahun setelah pernikahan siri, suami saya kembali kepada kami. Ya, dalam keadaan minus ya, karena suami meninggalkan pekerjaan demi perempuan itu. Hingga keadaan ekonomi saya, puji Tuhan, mulai berangsur-angsur membaik dalam waktu 10 tahun. Bahkan Tuhan memberkati dan memberi lebih ya bagi kami. Di akhir tahun 2023 saya mengalami sakit batu empedu. Dokter menyarankan untuk saya operasi pengangkatan empedu. Namun Tuhan kembali menjamah saya sehingga pada bulan Februari 2024 pasca operasi saya menemukan khotbah-khotbah ibu di YouTube. Saya sangat terberkati. Saya mengikuti akhirnya mesbah syukur, mesbah doa, bahkan semua khotbah-khotbah ibu saya dengarkan berulang-ulang ya. Dan puji Tuhan lewat khotbah-khotbah ibu, firman Tuhan yang ibu sampaikan, saya tersadar bahwa selama ini saya menyimpan sakit hati dan kepahitan kepada suami. Saya kepahitan terhadap orang-orang yang pernah mengecewakan saya. Sewaktu saya sakit, saya seperti orang gila, Bu. Saya sulit mengontrol emosi saya. Bahkan selama 10 tahun lebih saya tiba-tiba menangis. Ketika mendengarkan lagu-lagu melo, saya tiba-tiba ingat masa-masa lalu saya. Dan puji Tuhan sekarang saya berusaha lepas dari kepahitan saya, Bu. Ya Tuhan sudah rela mati untuk menebus saya di atas kayu salib. Tuhan juga sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bertobat. Meskipun kadang saya ini ya belum sungguh-sungguh. Saya belajar mengampuni dan sekarang puji Tuhan ya saya menjadi lebih baik mendengarkan khotbah-khotbah lagu rohani. Ya meskipun saya menangis ya itu karena saya mensyukuri kebaikan Tuhan. Ya jadi nangisnya udah beda ya. Kalau dulu nangis karena mengasihani diri, kenapa begini, kenapa begitu, tapi sekarang kalau nangis tuh nangis bersyukur karena kebaikan Tuhan, puji Tuhan ya. Saya menemukan damai sejahtera luar biasa ya, meskipun masalah mungkin tetap ada ya. Karena kita memang masih hidup di dunia ini seperti yang sering ibu sampaikan di khotbah-khotbah ibu. Ya puji Tuhan saya terus berdoa buat suami saya meskipun ya saat ini suami saya belum sepenuhnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Namun puji Tuhan dia sudah terlepas dari perselingkuhan. Ya dan saya selalu membawa suami saya dalam doa. Saya percaya suami saya pasti diubahkan Tuhan. Hati saya pun tidak bimbang lagi untuk mengikuti Yesus. Terima kasih dan maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa saudara ya. Memang tidak mudah ketika kita hidup mengikut Tuhan ya. Kita harus membayar sebuah konsekuensi. Ketika disakiti kita harus memberkati. Tidak gampang ya mengampuni suami yang sudah selingkuh. Bahkan puji Tuhan ketika ibu sakit ya batu empedu dan ibu merasa bahwa itu adalah teguran Tuhan karena ibu masih menyimpan kepahitan kepada suami. Seperti yang sudah kita belajar dari firman Tuhan ya, yang kemarin malam di sana dikatakan tentang ada orang-orang yang sakit karena dosa saudara. Ya, ibu merasa dan Tuhan menegur ibu lewat sakit itu karena ibu punya kepahitan pada suami yang tidak bisa mengampuni. Ya puji Tuhan ya. Tapi ketika ibu berseru Tuhan menyembuhkan, bahkan suami juga kembali dipulihkan, bertobat, meninggalkan ya perselingkuhannya dan kembali kepada keluarga. Sehingga ekonomi keluarga pun diberkati, bahkan Tuhan beri berlebih. Ya itu adalah sesuatu yang indah dan luar biasa. Teruslah berjuang walaupun berat karena Tuhan sanggup menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya luar biasa. Dan baik malam ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya kemarin kita sudah baca ada orang-orang yang sakit karena dosa ya. Sehingga mereka menanggung siksaan karena kesalahan-kesalahan mereka.
Tapi kemudian mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni mereka dan mereka bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-23 dikatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Iya, kalau kita lihat di sini saudara, dikatakan bahwa ada jenis orang yang keempat adalah mereka yang mengarungi laut dengan kapal-kapal dan melakukan perdagangan di lautan luas. Dan ini berbicara tentang orang-orang yang setiap harinya sibuk untuk bekerja, berbisnis ya, mengurusi perdagangan. Mereka tuh seperti orang yang naik kapal, sedang berlayar di lautan luas, dan seringkali mereka lupa daratan ya. Banyak orang ketika bekerja mencari uang, berburu kekayaan, melupakan Tuhan. Ya, dan akhirnya ketika mereka itu terus ya sibuk berdagang, sibuk melakukan pekerjaan di lautan luas yang kayaknya tidak bertepi, dan rasanya kepengen terus kerja dan kerja. Ya, mereka melihat sebenarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Mereka tahu ya bagaimana Tuhan itu ajaib dalam perbuatannya. Tiba-tiba tapi Tuhan membangkitkan badai, gelombang besar datang. Ya, sehingga kapal mereka itu saudara ya naik tinggi sampai ke langit lalu turun ke samudra raya. Mereka dihantam oleh badai yang besar. Ya, ini adalah berbicara tentang orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan, berdagang, cari uang, dan melupakan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan datangkan badai dalam kehidupan. Ya, seringkali saudara ketika kita ini ya hanya sibuk mencari uang, mencari nafkah, lalu kita melupakan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan badai besar datang. Ya, ada ombak gelombang yang mengamuk. Ya, tetapi tujuannya apa saudara? Dikatakan ketika badai besar itu datang, ya lalu jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka berpikir, waduh habis kita saudara. Jadi dalam hidup ini banyak waktu kita lagi asik-asik bekerja, tiba-tiba keadaan memburuk. Dalam sekejap Tuhan bikin ekonomi kita hancur, usaha kita hancur. Karena ada badai yang Tuhan izinkan datang terjadi di hidup kita. Yang menyebabkan akhirnya jiwa kita hancur. Kenapa? Karena mengalami kecelakaan. Ya, berapa banyak orang stres dalam pekerjaan karena ternyata selama ini yang sudah aku bangun hilang semua, bahkan sekarang terlilit hutang. Badai besar itu datang di tengah-tengah pekerjaan kita. Akhirnya jiwa mereka hancur karena kecelakaan. Gak ada yang pernah menyangka itu akan terjadi. Lalu 27 berkata mereka pusing, terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ya, bayangkan kalau gelombang itu datang, ya dalam bisnis semuanya lagi baik-baik, tiba-tiba ada hantaman yang datang dalam pekerjaan kita. Akhirnya itu membuat kita ini terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Rasanya gak ada jalan keluar, mau seperti apa aku menyelesaikan pekerjaanku. Ya, aku udah coba jalan ini, jalan itu, ke sana, ke sini, tapi semuanya buntu. Lalu ayat 28 berkata, lalu berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Sekali lagi kuncinya adalah ketika orang berseru-seru kepada Tuhan. Sakit, penyakit, badai, ya jalan buntu, itu seringkali diizinkan Tuhan supaya kita ini berseru-seru kepada Tuhan. Ya, ayo berseru kepada Tuhan saudara. Jangan bimbang, jangan ragu, berseru kepada Tuhan, bertobat dan datang kepada Tuhan.
Dikatakan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Dan Tuhan buat badai itu diam sehingga gelombangnya menjadi tenang. Kalau Tuhan yang menghardik masalah di hidup kita, maka seringkali kita akan melihat jalan terbuka dan masalah itu bisa selesai dalam sekejap karena Tuhan yang bekerja. Dan kuncinya kita hanyalah datang berseru kepada Tuhan saja, saudara. Dikatakan di sana, lalu mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Akhirnya ada sukacita yang besar karena kita mengalami Tuhan. Ya, makanya ada pujian berkata, di saat badai bergelora ku akan tenang bersamamu. Ya, karena Tuhan yang sanggup meredakan badai. Lalu mereka bersuka cita, mereka senang, saudara, karena Tuhan pulihkan hidup mereka. Sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bukan hanya Tuhan biarkan badai itu tenang dan diam, tapi tangan Tuhan menuntun kapal mereka untuk sampai ke pelabuhan kesukaan mereka. Seringkali Tuhan izinkan sejenak bisnis kita mengalami kendala. Sejenak pekerjaan kita mengalami badai. Supaya kita berseru kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah lupa untuk berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan pulihkan keadaan kita. Bahkan Tuhan mengantarkan kapal mereka sampai ke pelabuhan kesukaan mereka. Ayat 2:31, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Ya, dan dibuatnya lah sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Saudara, kita melihat Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Asal kita berseru kepada Tuhan, Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, badai menjadi berkat. Asal kita mau berseru pada Tuhan. Malam ini saya tidak tahu apa keadaan saudara, tapi yang terpenting adalah mari kita berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang punya jalan keluar, Tuhan yang sanggup meredakan badai, Tuhan yang sanggup untuk menuntun setiap langkah hidup kita untuk sampai pada tujuan pelabuhan kesukaan kita. Ya, apapun keadaanmu hari ini, mari kita datang pada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami datang berseru kepada Tuhan. Engkau yang tahu keadaan kami, hamba berdoa secara khusus. Mungkin malam ini ada orang-orang yang rasanya sedang berlayar di atas laut samudra raya yang begitu luas. Namun tiba-tiba ada badai datang dalam bisnis kami, usaha, pekerjaan, keuangan kami. Dan kami rasanya lelah dan cemas seketika karena ada celaka di depan kami. Namun hari ini Tuhan, apapun badai yang sedang Tuhan izinkan terjadi, kami memilih untuk berseru-seru kepada Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan manusia, kami tidak mau mengandalkan siapapun. Kami mau datang pada Tuhan sebab Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sedang menghadapi badai yang besar di tengah pergumulan rumah tangga, pekerjaan. Biarlah kami berseru-seru hanya kepada Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, beri kekuatan hati untuk menjalani setiap proses Tuhan. Biar kami berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kami. Berkati setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset untuk menyelesaikan setiap persoalan keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan. Jangan biarkan kami lupa diri Tuhan ketika kami bekerja, berdagang untuk mencari keuntungan. Biarlah kami mengingat Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit malam ini. Beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus agar kesembuhan terjadi. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan buat setiap mereka yang rindu. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan turut bekerja.
Berkati juga setiap mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Tuhan juga yang menyertai dan memberkati. Kau juga Tuhan yang sanggup memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Kami tahu pada waktu yang tepat Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Berkati Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Indonesia akan semakin baik, tanahnya diberkati, hutannya diberkati, sawahnya diberkati, lautnya, sungainya, pertanian, perkebunan, peternakannya diberkati Tuhan, sehingga Indonesia akan menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa lain. Hujan keselamatan tercurah buat bangsa ini dan juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, karena itu kami buka hati dan tangan kami. Mari saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini. Bahkan sampai yang kali kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.